Halo, selamat sore teman-teman. Sore ini kita akan membahas mengenai infeksi menular seksual, penularan pada infeksi menular seksual, bahwa infeksi menular seksual adalah infeksi-infeksi yang umumnya ditularkan melalui kegiatan seksual, meskipun ada beberapa infeksi yang juga bisa ditularkan yang non-seksual, tapi umumnya ditularkan melalui kegiatan seksual, baik oral seks, vaginal seks, maupun anal seks. Ya, kenapa judulnya ABCD, Ayo Buka Celana Dalam? Karena kami ingin memperkuat bahwa pemeriksaan infeksi menular seksual itu lebih baik teman-teman diperiksa semuanya oleh dokter atau tenaga kesehatan yang bertugas di layanan HIV tersebut. Jadi teman-teman benar-benar buka celananya atau buka roknya untuk apa? Untuk dilihat langsung oleh dokter kondisi kelaminnya maupun kondisi organ seksual yang lain termasuk bagian anal. Kenapa? Karena banyak banget kami menemukan kasus-kasus infeksi yang tidak dibicarakan oleh si pasien itu. Jadi pasiennya itu nggak ngomong bahwa dia itu mengalami yang namanya keluhan yang lain selain dari keluhan yang kelihatan oleh si pasien itu. Nah, jadi apa aja yang mungkin terjadi atau apa aja yang mungkin saja terjadi pada si pasien ini, ya bisa mungkin ada kutil kelamin di daerah alat kelaminnya, atau mungkin bisa juga di daerah anal atau di daerah anus. Itu juga mungkin saja bisa dilihat. Ketahuannya itu ketika diperiksa oleh dokter yang bertugas di layanan kesehatan di sana. Kalau teman-teman hanya melakukan pemeriksaan infeksi menular seksual hanya dari darah doang, misalnya sifilis, ya hanya sifilis doang yang ketahuan dari pemeriksaan tersebut. Nah, kalau teman-teman ada keluhan yang lain, teman-teman tidak akan diketahui oleh dokter. Misalnya ada diplococcus, misalnya ada infeksi-infeksi non-spesifik, gonore, chlamydia, atau non-gonore juga bisa mungkin terdapat pada kita, tapi kita tidak tahu karena kita tidak melaporkan kepada dokter. Atau mungkin kita tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari infeksi menular seksual, karena kita tidak tahu jadinya dokter tidak memeriksa. Nah, akhirnya infeksi itu tidak diobati dengan baik. Nah, yang kami harapkan adalah ayo buka celana dalam, mau laki-laki atau perempuan maupun transgender, supaya apa? Supaya dokter melihat langsung kondisi kelamin kita. Melihat langsung kondisi alat kelamin kita, alat seksual kita, baik itu penis, vagina maupun anus atau anal. Nah, kalau kita sekedar cek darah doang untuk pemeriksaan IMS, yang ketahuan nanti paling sifilis doang. Memang sih sifilis juga penting untuk diperiksa, tapi yang infeksi yang lain juga penting untuk dilakukan pemeriksaan. Infeksi yang lain ini selain sifilis hanya bisa diketahui jika teman-teman membuka celana dalam, maksudnya adalah jika teman-teman mau diperiksa untuk diambil tubuh atau spesimen yang ada di uretra, penis, atau di vagina, atau di anus. Karena kegiatan seksual bisa vaginal, bisa anal. Nah, kalau teman-teman nggak mau memeriksakan atau malu buka celana, teman-teman nggak akan ketahuan oleh dokter. Ada kutilnya, atau mungkin ada proktitis, atau mungkin juga bukan infeksi yang ditularkan, misalkan fistula ani yang mungkin terjadi pada orang yang aktif melakukan kegiatan seksual, mungkin nggak mengalami fistula ani mungkin gitu. Dan ini hanya bisa diketahui ketika teman-teman membuka celana untuk dilihat oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di sana.
Seperti itu ya. Kita lihat dulu sudah ada pertanyaan apa belum? Oke, belum ada pertanyaan, berarti kita langsung dulu ya. Apa saja infeksi-infeksi yang mungkin terjadi pada seseorang akibat dari kegiatan seksual? Ya, seperti yang kita ketahui, kegiatan seksual yang mungkin dapat menularkan infeksi menular seksual atau HIV/AIDS, HIV itu bisa melalui oral seks, bisa melalui vaginal seks, bisa melalui anal seks. Kalau oral seks untuk tertular HIV mungkin agak kurang atau mungkin faktor resikonya rendah jika dibandingkan dengan vaginal seks maupun anal seks. Namun tidak menutup kemungkinan kegiatan oral seks juga masih mungkin dapat menularkan infeksi seksual. Contohnya apa? Contohnya herpes. Kalau organ oral kita mengoral penis atau vagina yang sedang mengalami infeksi herpes aktif, kemungkinan juga di daerah oral kita juga bisa tertular infeksi herpes tersebut. Jadi oral seks masih sangat mungkin bisa menularkan herpes, seperti itu ya. Terus kegiatan apa lagi? Kegiatan rimming. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah rimming. Itu kegiatan seksual yang melibatkan organ oral dan organ anal. Jadi analnya si pasangan kita itu kita berikan oral seks. Atau bahasa mudahnya memberikan rangsangan organ anal dengan menggunakan mulut. Ya, jadi mulut kita mengoral si anal itu. Itu juga masih untuk HIV nggak beresiko, tapi untuk infeksi menular seksual lainnya itu masih sangat mungkin beresiko. Resikonya apa? Bisa hepatitis A, bisa juga herpes, bahkan HPV juga bisa menular melalui kegiatan rimming atau kegiatan mengoral anal dengan mulut. Jadi nggak harus penetrasi ke vagina, penis masuk vagina atau penis masuk anal, tapi mulut ke vagina atau mulut ke anal pun itu juga masih beresiko untuk mengalami infeksi menular seksual lainnya seperti human papilloma, herpes, hepatitis A juga masih sangat mungkin untuk bisa ditularkan. Itulah kenapa kami sangat menyarankan sekali kalau teman-teman datang ke layanan kesehatan untuk memeriksakan kondisi keluhannya, itu mending sekalian aja maksudnya HIV-nya ya dites, infeksi menular seksualnya juga dites. Dan infeksi menular seksual ini salah satunya adalah sifilis yang dilakukan dengan cara melakukan tes darah untuk sifilis. Nah, bukan hanya tes darah doang, infeksi menular seksual juga kami sarankan teman-teman mau untuk diperiksa di daerah organ seksualnya, baik itu penis, vagina maupun anal. Nanti dokter akan menyuruh kalian membuka celana atau membuka rok, dan kami harapkan banget teman-teman nggak usah malu, nggak usah risih, nggak usah canggung. Ketika teman-teman diminta untuk membuka celana, karena apa? Karena dokter akan melihat langsung kondisi alat kelamin kita. Mereka sudah sangat terlatih dan sudah sangat terbiasa untuk melakukan tindakan medis tersebut, jadi teman-teman nggak usah malu atau nggak enakan atau gimana karena udah terbiasa melakukan tindakan medis seperti itu. Nanti kalau misalkan penis mau diperiksa, diambil spesimennya, nanti dokter akan mengambil sedikit dari cairan di penis kalian. Nah, dari bahan spesimen yang diambil itu akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa apakah cairan di uretra kalian itu ada bakteri yang lain atau ada kuman yang lain atau mungkin ada kemungkinan infeksi lain. Nanti akan dites. Hasilnya apa baru ketahuan.
Bisa jadi gonore atau non gonore, klamidia atau yang lainnya. Nanti biar sekalian diobatin. Kenapa? Karena si HIV dan infeksi menular seksual ini sangat-sangat mungkin terjadi bersamaan karena faktor penularannya itu sama-sama dari kegiatan seksual. HIV ya dapat menular dari kegiatan seksual, infeksi menular seksual lainnya juga dapat menular dari kegiatan seksual. Ya, sebelum lanjut kita baca pertanyaan dulu dari Alfrans. Sekresi ya, cairan uretra. Jadi kalau di uretra bisa cairan semacam cairan prekam gitu, nanti di milking, diurut sedikit di penisnya, nanti kalau udah agak basah, nanti dokter akan mengambil sedikit dari ujung penisnya, dari cairan itu akan ditaruh di obyek gas. Obyek gas ini akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, di situ ada bakteri apa. Seperti itu ya. Kalau di vagina gimana? Kalau di vagina ya vaginanya akan dimasuki alat namanya spekulum. Nanti dokter akan melakukan swab, mengusap dinding vagina atau mungkin di porsionya di daerah dekat mulut rahim. Di situ nanti akan diswab. Nah, akan dibawa ke laboratorium, spesimennya itu hasilnya apa nanti ketahuan, ada bakteri apa, ada kuman apa di situ. Nah, kalau untuk anal juga seperti itu. Anal akan dimasukin alat namanya anoskopi, nanti dokter akan mengambil atau mengusap swab di daerah anusnya, nanti akan ketahuan. Ada diplococcus atau gonore atau non gonore juga bisa. Dari Seeking the Truth, pasangan diskordan, suami istri, yang istrinya negatif, namun hasil tes suami setelah terapi ARV hasilnya membaik. Apakah aman jika melakukan hubungan karena sedang menginginkan promil? Pasangan serodiskordan, suaminya positif HIV, istrinya negatif. Suaminya sudah menjalankan terapi ARV, jika hasil viral load-nya sudah tidak terdeteksi, mereka berdua bisa melakukan program kehamilan. Kami sarankan melakukan program kehamilannya itu di bawah pengawasan dokter. Jadi kalian berdua sama-sama datang ke dokter untuk melakukan program kehamilan. Karena apa? Karena si ibu ini nanti akan dipantau terus kondisi status HIV-nya. Ya, setelah hamil, setelah kehamilan 3 bulan, 6 bulan, dan sebelum melahirkan akan dipantau oleh dokter bagaimana status HIV-nya. Ya, seperti itu. Jadi kami sarankan untuk melakukan program kehamilan ini di bawah pengawasan dokter. Tapi umumnya kalau si suami yang positif ini sudah mengkonsumsi ARV dan jumlah viral load-nya itu sudah sangat rendah, bahkan tidak terdeteksi, suami akan bisa menghamili istrinya tanpa menularkan HIV-nya. Dan semua anak yang terlahir dari ibu yang negatif HIV, semua anaknya akan memiliki status HIV negatif, jadi tidak tertular. Seperti itu ya. Izin tanya, setelah tes HIV di minggu 14 dan dinyatakan non-reaktif, apakah boleh melakukan hubungan suami istri? Catatan istri non-reaktif juga. Hasil pemeriksaan tes HIV setelah 12 minggu atau lebih hasilnya negatif, berarti kamu negatif HIV. Ketika sepasang ini 2 orang sama-sama negatif HIV, kalian boleh melakukan hubungan suami istri dan berarti kalian berdua terbebas dari HIV. Ya, sudah valid, hasilnya sudah valid, sudah konklusif kamu negatif HIV. Sperma warna kuning pekat kira-kira sakit apa ya? Langsung dibawa aja ke dokter, nanti diperiksa spermanya. Sperma yang baik seperti apa nanti akan dijelaskan dan akan diperiksa kondisinya, apakah ada infeksi atau mungkin ada ketidaknormalan